Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, kembali kita bertemu dalam renungan malam Resort GKS Sampit, edisi Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini yaitu dari Yunus, pasal 3, ayatnya pertama sampai yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita satu ayat yang mana itu akan menjadi dasar kebenaran bagi kita pada saat ini, yaitu pada ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Sejauh itu, pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang telah saya baca itu merupakan sebuah hasil dari pertobatan dan penyesalan kota Niniwe. Kota Niniwe merupakan kota yang besar, yang mana di sana banyak orang yang masih senang hidup di dalam kejahatan. Dan Allah memperhatikan kehidupan mereka. Dan Allah tidak suka dengan sikap hidup yang demikian. Sehingga Allah akan mendatangkan malapetaka di atas kota Niniwe. Namun Allah masih memberikan kesempatan kepada kota Niniwe untuk berbalik dan bertobat dari perbuatan jahat. Maka diutuslah Yunus, dan dalam pemberitaan, dalam penyampaian yang disampaikan oleh Yunus untuk seruan pertobatan. Menariknya ialah kota Niniwe ketika mendengar seruan yang disampaikan oleh Yunus pada saat itu, mereka segera berbalik dan bertobat. Mereka menggunakan kain kabung dan mereka berseru memohon pertolongan dan pengampunan yang datang dari Tuhan. Orang-orang Niniwe pada saat itu melakukan segala sesuatu diupayakan agar tidak terjadinya malapetaka di atas kehidupan mereka. Melihat hal ini pun Raja Asyur pada saat itu juga melakukan hal yang sama. Ia turun dari singgasananya, ia menanggalkan jubahnya, menggunakan kain kabung dan duduk di atas abu. Serta ia memerintahkan seluruh orang yang ada di kota. Dan bukan hanya orang-orang, tetapi ternak juga dilarang untuk makan dan minum. Dan disuruh untuk berkabung. Ini merupakan sebuah respon di mana mereka mau mendengar segala sesuatu yang diserukan oleh Yunus. Mereka mau mendengar apa yang dikehendaki Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah singkat cerita bagaimana kota Niniwe bertobat dan berbalik kepada Allah. Mari kita melihat bagaimana kota Niniwe yang sebenarnya mereka tidak mengenal Allah. Mereka jauh dari kehidupan seperti bangsa Israel, yang mana merupakan bangsa-bangsa pilihan Allah. Tetapi kadangkala ketika Allah menyuruh bangsa Israel bertobat, mereka tidak mau bertobat. Mereka mengabaikan segala seruan. Dan ketika malapetaka terjadi di atas bangsa Israel, barulah mereka menyadari bahwa Allah begitu dahsyat dan luar biasa. Dan barulah mereka bertobat. Tetapi berbanding terbalik dengan bangsa yang tidak mengenal Allah, yang jauh daripada Allah. Ketika Allah berseru melalui perantaranya yaitu seorang nabi, mereka segera berbalik dan bertobat, serta memohon pengampunan dan menyesali atas perbuatan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Kalau kita merasa dan menyadari bahwa kita adalah orang yang mengenal Allah, kalau kita merasa kita adalah pengikut Allah, sudahkah kita mendengar seruan pertobatan itu dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita mendengar panggilan Allah untuk bertobat
dan menyesali segala perbuatan di dalam kehidupan ini. Apalagi kalau kita sering dan senang untuk berbuat jahat. Sudahkah kita menyadari untuk berbalik dan hidup di dalam kebenaran? Kalau kita melihat juga banyak sekali orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang tidak mengenal Allah, lebih cenderung mau mendengar dan mau bertobat. Melalui firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kota Niniwe dibandingkan dengan bangsa Israel, itu juga menjadi pembelajaran yang penting. Bagaimana jangan sampai kita selaku orang yang percaya kepada Allah, yang mengenal Tuhan sebagai Allah kita, sulit untuk bertobat. Biarlah kita diselamatkan. Biarlah penyesalan itu tidak datang di akhir. Melainkan kita sungguh-sungguh diselamatkan dan bersama dengan Allah. Dan jangan sampai kita baru bertobat kalau malapetaka sudah datang. Tuhan akan menolong dan menguatkan kita menghadapi segala perkara hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kepada Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kami. Kami diajar dan diingatkan bagaimana kami harus hidup selaku orang yang mengenal Allah, yang mau mendengar panggilan Tuhan, yang mau segera bertobat, menjauhkan diri dari kehidupan yang jahat ini. Biarlah Tuhan jangan sampai malapetaka menimpa kami. Tetapi mari Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Perhatikanlah hidup kami ya Tuhan. Dalam setiap keterbatasan hidup kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa bersama dengan kami, menolong kami menghadapi segala sesuatunya. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan hamba Tuhan yang telah menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.